Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di video kali ini saya akan membahas mengenai psikologi belajar, yang dimana belajar ini adalah suatu kebutuhan kita yang sangat urgent. Namun terkadang seringkali kita enggan, malas, atau tidak tahan terhadap proses belajarnya. Padahal untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, kepemimpinan, wawasan dan sebagainya, itu tidak ada jalan lain hanya dengan jalur belajar ini. Nah, dalam psikologi belajar itu ada faktor yang mempengaruhi proses dan juga hasil belajar kita. Nah, di sini saya akan bahas. Dalam psikologi belajar minimal membahas dua hal yang mempengaruhi proses atau hasil belajar kita, teman-teman. Yang pertama itu adalah faktor eksternal dan yang kedua adalah faktor internal. Nah, di video kali ini saya hanya akan membahas tentang faktor eksternal yang mempengaruhi proses atau hasil belajar kita, teman-teman. Nanti di faktor internalnya kita akan bahas di video-video saya berikutnya. Untuk itu, teman-teman, jangan lupa terus ditonton video-video saya berikutnya dengan cara mengaktifkan notifikasi loncengnya supaya teman-teman mendapatkan pemberitahuan tentang updatean terbaru dari video-video saya. Oke, faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada dua yang perlu kita ketahui, yaitu faktor lingkungan dan juga faktor instrumental. Oke, kita bahas satu persatu. Faktor lingkungan itu dibagi juga atas dua, yaitu faktor lingkungan sosial dan juga faktor lingkungan alami. Yang dimana faktor lingkungan alami adalah suatu kondisi alami di sekitar kita yang tidak tercampur atau tidak dicampuri oleh manusia. Contohnya lingkungan kondisi panas ataupun dingin. Nah, di kondisi-kondisi seperti ini, kondisi panas atau dingin, itu sangat mempengaruhi dalam proses kita belajar, sehingga akan mengakibatkan hasil dalam belajar kita itu kurang bagus. Contohnya, pada kondisi yang sangat panas, itu cenderung kita tidak berkonsentrasi dalam belajar, karena saat itu kita dalam kondisi yang sangat gerah. Tentunya kita membutuhkan suatu kondisi yang cukup nyaman untuk kita belajar, termasuk suatu suhu yang stabil. Kemudian yang kedua, itu adalah faktor lingkungan sosial. Ini bisa berupa perbuatan-perbuatan manusia, aktivitas manusia, atau juga bisa berupa representasi dari aktivitas manusia. Contohnya, pada aktivitas manusia, kita cenderung akan terganggu ketika kita sedang membaca buku misalnya, terhadap teman kita yang bolak-balik di depan kita saat kita membaca buku. Itu sangat mengganggu. Lewat dulu ya. Oke. Lewat dulu ya. Oke. Lewat dulu ya. Kamu sesuai terus. terus. Atau mungkin kita akan terganggu terhadap perbincangan teman kita yang mungkin sedang curhat-curhat atau sedang membahas sesuatu, itu di samping kita dengan suara yang agak sedikit keras. Itu sudah pasti akan mengganggu kita dalam proses belajar. Nah, kemudian juga yang kedua adalah representasi manusia. Ini kita bisa contohkan seperti aktivitas pabrik, kemudian hiruk-pikuk lalu lintas. Jadi teman-teman saya sarankan ketika mau belajar itu carilah sebuah tempat yang tidak ada atau yang nyaman lah, yang jauh dari suara-suara yang bisa mengganggu kita. Contohnya tadi lalu lintas. Teman-teman belajar di kamar dan juga belajar di samping jalan itu pasti berbeda, karena di samping jalan itu banyak kendaraan bermotor yang lewat, apalagi juga banyak suara-suara manusia yang sangat ramai. Itu cenderung akan mengganggu proses belajar teman-teman, sehingga teman-teman tidak terlalu fokus untuk memahami pelajaran yang sedang teman-teman pelajari. Jadi saran saya tadi, carilah sebuah tempat yang jauh dari
aktivitas-aktivitas tersebut. Dan makanya tempat-tempat belajar itu seperti sekolah, kampus dan sebagainya itu sangat bagus ketika didirikan di tempat yang agak jauh dari tempat-tempat yang ribut seperti itu.